Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Zeti Rizky Maharani dari kelas 81 SMP Plus Airlangga, ingin mempresentasikan tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Yang pertama adalah perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi, barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. B. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Yang kedua, perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 1. Ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. 2. Impor. Kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. 3. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor untuk meningkatkan ekspor. Pemerintah dapat memberikan beberapa kemudahan bagi produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Dengan kegiatan nilai rupiah, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Keadaan ini akan mengurangi tingkat keraguan eksportir untuk melakukan ekspor pada produk mereka. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian mengenai perdagangan internasional telah banyak dilakukan oleh beberapa negara. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Penjual atau eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari perjanjian tersebut. Selain itu, pembeli juga dapat mempunyai penjual yang telah memenuhi kriteria sesuai perjanjian. 4. Meningkatkan promosi. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta, maupun pemerintah. Pemerintah dapat menangani promosi dan pusat informasi dagang di luar negeri. 1.
pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Sekarang, eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran. 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh. 5. Manfaat perdagangan antar negara. 1. Memperoleh keuntungan. Manfaat dari perdagangan adalah memperoleh keuntungan. Dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara, produsen dapat menghasilkan produk dengan efisien. Perdagangan antar negara menyebabkan produsen bersemangat memaksimalkan produktivitas mereka tanpa khawatir kelebihan produknya tidak akan terjual, sebab mereka dapat menjualnya ke luar negeri. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, sehingga hasil produksi tiap negara pun berbeda pula. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, antara lain kondisi geografi, iklim, penguasaan, dan teknologi. 3. Menjalin persahabatan antar negara. Jalinan persahabatan antar negara menjadi hal yang sangat penting di era globalisasi. Adanya perdagangan antar negara akan lebih memudahkan terjalinnya persahabatan. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang yang lain, serta pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. 4. Transfer teknologi modern. Untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka, pada umumnya, importir memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Hal ini akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. 1. Peluangan perdagangan yang lebih luas. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Jika tidak ada perdagangan antar negara, orang Indonesia tidak bisa memiliki mobil, orang Amerika belum dapat memakan pisang, seluruh dunia tidak dapat menikmati film Hollywood, dan lain sebagainya. 2. Adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. 3. Penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik, yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata atau ketikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.